Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Farhan, NIM 22214001009. Jadi di sini saya akan membuat video tentang struktur tree dalam konsep pencairan data. Jadi materi ini merupakan mata kuliah dari matematika diskrit. Oke, kita lanjut saja. Nah, yang pertama, mengapa tree itu penting? Tree sendiri itu adalah sebuah pohon, artinya adalah sebuah pohon. Jadi eh, kita dalam sebuah tree itu terdapat dari definisi struktur data, batasan struktur data linier yang berupa array, linked list, terus memperkenalkan tree. Ini untuk pembahasan mengenai tree tersebut. Jadi untuk yang pertama definisi struktur data adalah itu cara kita mengorganisir dari dan menyimpan data di memori komputer agar bisa diakses dan dimodifikasi secara efisien. Tuh. Nah, untuk yang batasan struktur data yang berupa linear, ya itu struktur data linear itu seperti array dan list itu mempunyai batasan yang pertama. Yang pertama untuk mencari eh, sebuah elemen di array atau linked list yang tidak terurut. Jadi kita harus memeriksa satu persatu. Nah, ini dikenal sebagai pencarian ini. Yang kompleksitasnya waktunya yaitu 0 buka kurung NO yang artinya jika data kita ada 1 juta, kita bisa butuh 1 juta langkah di kasus terburuk. Jadi pengecekannya itu satu-satu. Semisal data kita ada sebanyak 1 juta. Nah, komputer itu akan mengecek satu-satu. 1, 2, 3, 4 sampai 1 juta. Ini merupakan langkah yang sangat buruk. Nah, secara manual. Tentunya tidak efisien. Nah, untuk yang kedua itu penyisipan atau penghapusan di tengah array juga bisa rumit karena melibatkan pergeseran banyak elemen. Nah, ini merupakan apa namanya ya, kelemahan atau batasan dari struktur data linear tersebut. Nah, untuk tree sendiri itu sebagai solusinya. Jadi struktur data yang non-linear sendiri itu adalah struktur data yang non-linear yang memiliki bentuk hierarkis. Jadi menyerupai pohon. Terus di dunia nyata yang kita punya seperti ada akar, batang, dan cabang-cabangnya itu. Ini bersifat memungkinkan kita untuk mengorganisir data yang lebih terstruktur dan efisien untuk operasi-operasi tertentu, terutamanya untuk pencarian. Jadi sudah terstruktur dan efisien cara operasi-operasinya tersebut. Good. Nah, untuk konsep dasar tree. Nah, konsep dasar tree itu terdiri dari node, edge, terus root, parents, child, terus sibling, terus ada leaf node, terus internal node, terus ada path, ada level, terus deep, ada height. Nah, untuk yang node itu simple. Simple itu adalah unit dasar yang menyimpan data. Nah, ini unit dasar ini dalam tree itu setiap lingkaran yang Anda lihat di diagram adalah node-nya itu. Terus itu setiap node itu menyimpan data atau informasi tertentu. Nah, untuk yang edge itu diartikan sebagai sisi atau tepi, yaitu menghubungkan antara node, menunjukkan hubungan. Nah, jadi
menunjukkan hubungan atau koneksi antara node-node tertentu. Lanjut ke root. Root itu akar. Nah, node itu paling teratas dan tidak memiliki parents. Setiap tree hanya memiliki satu root. Jadi sama kayak pohon. Pohon itu memiliki akarnya satu. Itu. Jadi ya root ini tidak memiliki parent atau induk. Di dalamnya itu merupakan titik awal dari seluruh rootnya. Gitu. Jadi root ini titik awalnya. Sudah. Lanjut ke bagian parents. Parents itu adalah induk. Nah, apabila node itu di atas, nah itu terhubung langsung ke ada child. Ya, gitu. Jadi sebuah node yang memiliki cabang atau koneksi ke node di bawahnya. Contohnya jika ada node A terhubung ke node B yang di bawahnya, nah maka node A itu adalah merupakan parents dari node B. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah child atau anak. Nah, node yang merupakan cabang atau terhubung dari node yang di atasnya. Contohnya, node B adalah child dari node A. Itu sama kayak parents, kebalikannya. Kalau yang parents itu adalah induk, terus yang child itu adalah anak. Itu. Lanjut ke sibling. Sibling. Ya, sibling atau saudara kandung. Ya, itulah. Jadi contohnya ada node yang memiliki parents yang sama. Jadi jika node B dan node C keduanya memiliki child atau anak dari node A, maka node node B dengan node C itu merupakan sibling. Tuh. Lanjut. Contohnya ini seperti di gambar ini. Ini ada mana itu? Parents. Parents itu adalah induk. Ini adalah induk memiliki anak B. Nah, terus A ini memiliki anak C. Nah, B sama C itu merupakan dari sibling atau saudara kandung. Sama-sama anak dari A. Itu. Lanjut ke bagian leaf node atau daun. Nah, kita bisa daun lah. Kalau ini di apa namanya kan? Diilustrasikan ke dalam sebuah pohon. Gitu kan. Tree sendiri kan itu kan pohon. Nah, jadi ini adalah yang paling bawah dan tidak memiliki sama sekali. Contohnya ini paling bawah karena kan fotonya ada kelihatan ya sih. Ada di paling bawah pokok ujung gitu dari itu. Tuh. Jadi lanjut ke internal node. Internal node itu adalah kebalikan dari leaf node atau daun. Jadi ini adalah node yang memiliki setidaknya satu child. Dengan kata lain sebuah node selain leaf node yang adalah internal node. Jadi ini A, C, B, C memiliki anak, setidaknya memiliki satu atau D ini akan ada anak juga di sini. Itu memiliki anak H. Loh, yang ini D itu merupakan dari internal node. Dinamakan internal node. Lanjut, untuk yang part itu adalah jalur. Jadi jalur ini adalah urutan node yang terhubung dari satu node ke node lainnya melalui edge. Misalnya jalur dari roof ke leaf. Gitu. Lanjut ke bagian level atau tingkat. Jadi level sendiri itu adalah jarak node dari root sama dengan level 0. Jadi root itu merupakan puncak paling atas. Itu terus merupakan level 0 dan node child itu root yang berada di level 1 dan seterusnya. Kita lanjut di bagian deep atau kedalaman.
ya merupakan level dari suatu node. Nah, eh, lanjut ke bagian height. Height itu adalah tinggi, jadi tinggi merupakan tinggi maksimum tree atau level tertinggi dari leaf node. Tuh, jadi tinggi sebuah tree merupakan level tertinggi dari leaf node dalam tree tersebut, atau bisa juga didefinisikan sebagai jumlah edge yang terpanjang dari root ke leaf terjauhnya. Contohnya A, ini height anunya itu paling A ke H. Ini merupakan height. Tuh, lanjut jenis-jenis tree yang populer. Tuh, ini yang sering digunakan. Yang pertama yaitu adalah generic tree. Nah, generic tree itu merupakan jenis tree yang paling umum. Jadi setiap node yang di generic tree itu bisa memiliki jumlah chip yang berapapun, misalnya 0, 1, 2 atau selebihnya. Ya, contoh paling nyatanya adalah situ di directory file di komputer. Jadi fleksibel, tapi untuk pencarian spesifik kita butuh struktur yang lebih terorganisir. Itu. Nah, tapi kurang terstruktur untuk pencarian langsung. Lanjut, yang kedua yaitu binary tree atau pohon biner. Adalah sebuah node yang memiliki paling banyak dua chip atau dua anak kiri dan kanan. Contohnya penggunaannya itu pohon ekspresi matematika. Binary ini sangat sering digunakan dalam referensi ekspresi matematika atau struktur data kompilatornya. Lanjut di bagian binary search tree atau BST merupakan pohon pencarian biner. Lah, untuk bagian ini merupakan binary yang khusus yang memiliki aturan pengurutan yang ketat. Itu. Jadi cara-caranya itu yang pertama jenis khusus. Terus semua nilai itu ya. Untuk semua nilai subtree kiri sebuah node di nilai node tersebut. Nah, jadi harus lebih kecil atau sama dengan nilai node tersendiri. Jadi sebagian ada di kanan dan di kiri. Yang di kiri itu merupakan node yang paling kecil atau sama dengan node-nya sendiri gitu. Untuk lanjutnya, jadi yang kedua itu merupakan nilai semua nilai di subtree kanan merupakan sebuah node di nilai node tersebut. Nah, itu yang untuk yang ini lebih besar atau sama dengan nilai node itu sendiri. Yang subtree kanan itu harus lebih besar atau sama dengan itu. Untuk yang yang ketiga itu catatan. Jadi merupakan aturan Lee dan G bisa bervariasi untuk duplikat. Biasanya duplikat diletakkan di tengah. Gitu. Jadi kedua subtree kiri dan kanan itu sendiri juga harus merupakan BST. Untuk aturan yang kedua itu keunggulannya itu merupakan keunggulan dari BST-nya itu merupakan yang efisien untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Itu lebih cepat ketimbang generic tree. Itulah. Lanjut kita mana itu? Nah, kita akan bahas BST atau binary search tree, struktur dan aturan. Nah, untuk definisi ulangnya
Itu. Jadi pohon biner berurutan di mana setiap node mematuhi BST. Tuh. Jadi ada properti kuncinya sebagai seperti tadinya juga seperti tadi juga di mana subtree kiri dari node n hanya berisi node dengan nilai kunci lebih kecil dari yang subtree yang kiri itu lebih kecil dari nilai kunci n-nya. Untuk subtree yang kanan itu merupakan node yang hanya berisi node yang lebih besar dari nilai kunci yang n. Nah, untuk yang ketiga itu merupakan subtree kiri dan kanan merupakan BST tersebut. Nah, untuk yang keempat itu tidak ada kunci duplikat atau penanganan khusus untuk duplikat. Kita lanjut. Nah, untuk penggunaan tree dalam konsep pencarian data. Eh, Contohnya itu adalah tantangan pencarian data konvensional. Yang itu ada array, linked list, yaitu merupakan pencarian linear. O bukan kurang N harus memeriksa setiap elemen. Nah, ini bayangkan kita mencari buku di rak buku yang tidak beraturan. Nah, analogikannya seperti itu. Dengan array atau linked list yang tidak berurutan. Kita harus melihat satu persatu sampai ketemu. Nah, ini yang dinamakan dengan OM. Nah, untuk solusinya itu sekarang apabila rak buku yang diatur berdasarkan abjad. Jadi kita hanya mencari buku semisal buku matematika diskrit. Anda tidak akan mulai dari buku algoritma. Anda akan langsung mencari bagian M. Nah, ini yang dilakukan yang dinamakan dengan BST. Nah, BST sendiri itu memanfaatkan solusinya dengan BST itu memanfaatkan sifat berurut BST. Jadi urutan secara parsial. Jadi saat kita mencari sebuah nilai, kita tidak perlu membandingkannya dengan setiap node. Kita bisa langsung memangkas atau memotong setengahnya dari ruang pencarian di setiap langkah. Itu jadi ini mirip dengan algoritma binary search pada array berurut. Tapi dengan keuntungan tambahannya bahwa BST itu jauh lebih dinamis. Kita bisa menambahkan atau menghapus data dengan mudah tanpa perlu menggeser seluruh dari uh, seluruh strukturnya. Oke, lanjut. Nah, algoritma pencarian pada BST atau binary search tree. Nah, jadi tujuannya untuk mencari X dalam BST. Nah, misalkan kita mencari nilai X dalam sebuah BST. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu ya, itu memulai dari root, ya, search, surat node sama dengan root. Nah, jadi kita selalu memulai pencarian dari node paling atas. Merupakan itu adalah node. Jadi kita set seperti itu. Jadi untuk yang kedua melakukan perulangan. Jadi kita akan harus terus melakukan langkah-langkah ini dengan cara correct node. Kita tidak perlu dengan null. Jadi ada kita belum mencapai ujung cabang yang kosong. Jadi perbandingannya jika X sama dengan nilai di caret node itu selamat data ditemukan. Itu data ditemukan. Terus kita bisa mengembalikan node tersebut atau menandai bahwa pencariannya sudah berhasil. Yang kedua yaitu jika X-nya itu lebih kecil dari nilai tersebut. Karena sifat BSD itu kita tahu bahwa X pasti ada di sub tree kiri, kita memasang ada di tree. Jadi kita pindah ke sil kiri. Itu dengan correct not sil kiri. Tuh. Lanjut, jika X-nya itu lebih besar
dari nilai sama dengan X pasti ada di sub kanan. Jika ada, jadi kita pindahkan sheetnya sebelah kanan. Untuk yang ketiga itu tidak menemukan. Nah, jika berulangan kita berhenti karena not itu menjadi nol atau tidak ada tidak bisa, itu artinya kita sudah sampai di bagian cabang buntu. Dan nilai X-nya itu tidak ditemukan di dalam terinya. Oke, lanjut ke bagian contoh praktik pencarian pada BST. Nah, contohnya yang pertama itu mencari angka 25 dalam BST berikut. Untuk titik awalnya itu rootnya itu adalah 50. Jadi untuk langkah-langkah pencarian 25 itu yang pertama mulai dari rootnya yaitu 50. Apakah 50 sama dengan apa ya? Sama dengan apakah 25 itu sama dengan 50? Tidak. Apakah 25 lebih kecil daripada 50? Ya. Jadi right arrow-nya pindah ke kiri. Jadi hasilnya itu 30. 30 not yang paling kiri. Lanjut ke red note-nya itu adalah 30 yang kedua. Jadi apakah 25 sama dengan 30? Tidak. Jadi apakah 25 lebih kecil dari 30? Ya. Jadi note ke right arrow-nya itu pindah ke kiri. Yang ditulis note-nya itu adalah 20. Nah, lanjut ke red note-nya 25. Apakah 25 sama dengan 25? Ya, data tidak ditemukan. Jadi, N sama dengan 25. Jadi, perhatikan kita bisa melakukan 4 perbandingan untuk menemukan 25. Padahal ada 8 elemen terinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 81, ada 50, 25, 30, 25, 30, 20, ya itu dah 25. Lanjut kita skenario dari angka 55. Nah, untuk mencari angka 55, angka yang tidak ada, contohnya ini cuma. Jadi mulai dari root 50. Apakah 55 sama dengan 50? Tidak. Jadi apakah 55 lebih kecil dari 50? Tidak. Apakah 55 itu lebih besar dari 50? Ya. Jadi arrow-nya pindah ke arah kanan. Jadi yang ditulis itu adalah not 70. Lanjut. Karet not atau not yang terpotong 70. Apakah 55 sama dengan 70? Tidak. Apakah 55 lebih kecil dari 70? Ya. Jadi right arrow pindah ke kiri, notnya itu adalah 60. Lanjut, karet notnya apakah 55 sama dengan 60? Tidak. Terus apakah 55 lebih kecil dari 60? Ya. Jadi right arrow-nya pindah ke sebelah kiri. Kiri kosong 0. Jadi caret not 0 atau kosong n itu kita mencapai n itu berarti angka 55 tidak ditemukan dalam DST ini. Tuh selesai. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang lebih kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.